Jadi ada komen di video TKDN iPhone 16 kemarin, katanya kita nggak bisa ngebandingin Samsung Xiaomi dengan Apple karena asumsinya Samsung dan Xiaomi itu punya produk 1 jutaan sehingga hampir semua warga Indonesia bisa beli, tapi Apple itu punya produk mahal kayaknya nggak semua warga Indonesia bisa beli. Memang nggak salah statementnya, tapi nampaknya kurang cocok. Statement ini kalau misalnya kita ngomongin konteksnya adalah berinvestasi di sebuah negara. Karena kalau kita tarik data aja dari tahun 2023 kemarin, Apple tuh berhasil ngejual iPhone sebanyak 2,6 juta unit dengan uang yang didapetin tuh sekitar 30 triliunan something lah ya. Dan kalau kita banding sama Samsung, itu berhasil ngejual sekitar 6,9 juta unit. Dan kalau misalkan dibahas pendapatannya dia tuh sekitar 6,9 triliun per 1 kuarter. Kalau misalkan 1 kuarter, 1 tahun ada 4 kuarter berarti 7 lah, kita 7 triliun dikali 4 kuarter. Berarti Samsung dapetin 28 triliun. Ya anggaplah gua salah, mungkin 28 bisa lompat sampai 30 atau 32 ya, 32 triliun. Tapi perbedaannya di sini adalah Samsung itu udah produksinya memenuhi TKD Indonesia sehingga ada yang diuntungkan di Indonesia, either dari mungkin kardusnya atau apanya pun mungkin, tapi yang jelas ada produksi Indonesia sehingga ada potongan untuk pajak di Indonesia. Dibandingin sama Apple yang bahkan kardusnya pun kayaknya nggak made in Indonesia juga sih. Lalu kita ngomongin dari segi komersil juga. Apple itu nggak punya iklan yang khusus spesifik untuk negara Indonesia. Dia adanya iklan, lalu di mirroring, lalu ditranslate lagi ke bahasa Indonesia. Sehingga kayaknya tidak ada keuntungan untuk kita, warga Indonesia. Nggak ada tenaga kerja yang dipakai di hal itu, kecuali mungkin translatornya doang. Dibandingin sama Samsung yang kemarin kita tahu ada iklannya dari VD. Sehingga dia harus bayar VD. Lalu ada PH-nya juga, gue yakin dari Indonesia juga. Lalu ada kru-kru dari Indonesia, sehingga ketika Samsung membayar VD atau PH Indonesia, ada potongan untuk Indonesia. Jadi negara di sini diuntungkan. Dan yang ketiga ini sebetulnya agak luar konteks, yaitu adalah cost production, di mana kita tahu Apple ketika bikin iPhone tuh cost productionnya berapa dan dijualnya berkali-kali lipat. Dan kalau misalkan dibandingin sama Samsung yang jual HP sejutaan, yang marginnya mungkin kita anggap 100% aja dia baru dapetin sejuta ya. Ya kita bandingin kalau misalkan dia jual mungkin 7-10 unit Samsung, itu bisa sama dengan satu margin handphone dari iPhone gitu ya. Karena kan margin kita tahu gede banget. Jadi ya kalau misalnya kita ngomong berinvestasi nampaknya kurang cocok ya dipasangin Samsung dan Apple ya. Apalagi ya Samsung lebih menghasilkan buat negara kita, Apple enggak. Tapi gimana menurut lo semua? Komentar di bawah ya.